Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Saya peserta dari Daurah Duat Nasional yang diselenggarakan di IHBS akan meringkas beberapa rangkuman yang kami dapati dari Daurah pada sesi pertama dan kedua hari ini, di mana tadi kami dibersamai oleh Syekh Dr. Ustaz Basim bin Faisal Al-Jawabi rahimahullah ta'ala, yang beliau tadi baru saja menerangkan tentang pembahasan marwiyat al-khawarij atau al-marwiyat al-waridah fil khawarij, berkenaan dengan tentang pembahasan kelompok yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok khawarij adalah kelompok yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, dan para ulama berselisih tentang kapan awal munculnya kelompok khawarij. Sebagian mengatakan dia telah muncul di zaman Utsman bin Affan, sebagian telah mengatakan muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, sebagian telah mengatakan bahwa kelompok Khawarij muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seorang dari Bani Tamim yang bernama Dzul Khuwaisah yang saat itu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, i'dil." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berlaku adillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailaka wa may ya'dil illa ma'dil." Celakalah engkau, siapa yang lebih adil, siapa yang adil kalau aku saja tidak adil. Maka saat itu muncullah kelompok yang bernama Khawarij. Bibitnya adalah ketika itu Nabi SAW dikatakan kepada beliau untuk berlaku adil, padahal tidak ada seorang pun di muka bumi yang lebih adil dibandingkan Nabi SAW. Dan kelompok Khawarij ini pada dasarnya adalah kelompok yang mana masih ada sampai sekarang, di antara kelompok ISIS dan sekarang, yang menghancurkan beberapa negeri dan berusaha untuk mengkafirkan daripada kaum muslimin, sehingga ciri Khawarij disebutkan oleh Syekh ada dua yang paling terlihat. Yang pertama adalah mengkafirkan para pendosa besar, yang kedua mereka keluar daripada hakim, mereka memberontak kepada pemerintah yang sah, dan mereka memberontak tanpa ada dhabit yang sesuai dengan syar'i. Oleh karenanya kelompok daripada Khawarij merupakan salah satu kelompok daripada ahlul bid'ah, sehingga mereka tidak dikafirkan. Kelompok Khawarij ini tidak dikafirkan sehingga mereka tidaklah kafir, tapi mereka dikategorikan sebagai fusaq atau golongan orang-orang fasik. Dan kelompok daripada Khawarij ini memiliki nama-nama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Basim hafizallahu taala, bahwa nama yang paling umum terjadi adalah Harurah, di mana mereka saat itu munculnya di zaman Ali bin Abi Thalib di dekat Kufah, yang saat itu nama kotanya adalah kota Haruri atau Harurah, ya. Kemudian juga mereka diberi nama Syurah, dan mereka bangga dengan penamaan ini sebagaimana ayat Allah Ta'ala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sehingga mereka melabeli diri mereka dengan syurah karena mereka telah berjual beli dengan Allah Ta'ala dengan membeli dengan mahar darah mereka, dengan harta mereka. Kemudian mereka juga diberi nama dengan Al-Mariqah dikarenakan mereka melenceng dari ajaran Islam. Mereka juga diberi nama dengan Al-Muhakkamah dikarenakan mereka mengingkari daripada slogan-slogan yang sesuai dengan syar'i, dan mereka sering menggaungkan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan ini kalimat yang benar tetapi diinginkan kebatilan, kalimatu haqqin urida bihal batil. Sekaligus juga mereka adalah dinamakan Nawasib karena mereka mengorbankan permusuhan kepada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga dibahas pada sesi tadi tentang hadis-hadis dari banyaknya sahabat dan hadis-hadis yang mutawatir. Kita tahu semua hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dari sekelompok orang, ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatuhu al-kadhib, yang diriwayatkan dari generasi-generasi secara banyak oleh banyak para sahabat, oleh banyak para tabi'in dan banyak tabi'ut tabi'in, sehingga hadis-hadis tentang Khawarij ini menjadi poin penting bagi kita untuk kita perhatikan, dikarenakan banyak sahabat yang meriwayatkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang mereka, bagaimana mereka menghafalkan Quran, mereka mentadabburi Quran, tetapi pemahaman mereka terhadap Quran tidak sampai daripada kerongkongan mereka. Sehingga Nabi SAW mengatakan, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa qira'atakum ma'a qira'atihim. Kalian akan meremehkan bacaan-bacaan Quran kalian dengan bacaan Quran mereka, kalian juga akan meremehkan salat-salat kalian dengan salat mereka, tapi bacaan Quran mereka tidak sampai kerongkongan mereka. Artinya mereka tidak memahami apa yang mereka baca, atau mereka memiliki pemahaman yang salah karena syubhat di kepala mereka, sehingga semangat mereka dalam perkara agama tidak menjadikan mereka
berada di atas kebenaran, justru mereka berada pada kesesatan. Dan kita diperhatikan untuk terus belajar mengenai ciri-ciri mereka. Tentu tujuannya bukan untuk menjadi seperti mereka. Sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman, "Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqih." Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan, tapi dalam rangka untuk menjauhkannya. Demikian sesi pada pembahasan kali ini yang diampu oleh Dr. Basim bin Faisal Al-Jawabirah hafizallahu taala. Insyaallah kita akan melanjutkan nanti sesi ba'da asar, kemudian sesi ba'da maghrib dan ba'da isya dengan masyayikh-masyayikh lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.